Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Daring handphone itu benar-benar merusak pagiku. Para GH dari divisi lain menghubungiku, menyatakan bahwa masih banyak kendala yang terjadi di cabang. Penyelesaian masalah saham yang sudah stabil tidak menjamin akan membawa perubahan yang baik bagi anak cabang perusahaan. Itu terbukti dari banyaknya kendala di cabang. Entah kemampuan SDM yang rendah atau faktor eksternal. Yang jelas, aku tidak bisa mentolerir kerja mereka yang seperti ini. Infokan kepada seluruh korwil dan jajaran di bawahnya untuk meeting 20 menit lagi. Ya, semuanya harus ikut. Siapkan kendala dan action yang dilakukan cabang. Aku mau saat meeting semua sudah siap. Paham? Aku menutup panggilan itu dan kembali pada Kansa yang tengah menatapku dengan pandangan tertegun. Mau makan yang mana lagi sayang? Aku ambilkan. Katanya ada meeting. Iya, via Zoom. Masih 20 menit lagi. Gak siap-siap sekarang. Gak perlu. Mau makan yang mana lagi? Ini nasgornya jadi dimakan gak? Enggak, sudah kenyang. Yakin sudah tenang. Ketahuan bohong, aku cium. Sandwich boleh deh. Kansa cepat-cepat menutup mulutnya. Wajahnya memerah. Mungkin dia teringat ciuman kami pagi tadi. Penampakan bibir Kansa yang membengkak karena ciumanku kembali menghiasi kepalaku, membuatku kembali menginginkannya. Sepertinya aku harus kembali bersabar. Meeting sialan ini benar-benar merusak rencana yang telah kususun. Aku harus menyelesaikan meeting ini secepatnya, agar bisa segera kembali ke sisi Kansa lagi. Aku menemani Kansa sampai selesai makan. Setelah itu, aku pergi ke ruang kerja untuk bersiap melakukan meeting. Pekerjaan yang telah kuanggap selesai, namun ternyata masih memiliki dampak kepanjangan. Aku luar biasa kesal dengan kinerja jajaran di bawahku. Mereka sudah mengganggu quality time-ku bersama Kansa. Hari ini dan beberapa hari ke depan, aku berencana untuk menghabiskan waktuku bersama Kansa. Berusaha untuk mendekatkan diri. Mungkin saja dengan banyak meluangkan waktu bersama, Kansa akan semakin cepat membuka hatinya untukku. Moodku benar-benar buruk. Aku tidak bisa menahan kata-kataku untuk berkata kasar. Semua jajaran ku cari-cari kesalahan. Apalagi ketika aku melihat wajah si brengsek itu. Oh ya, namanya Andre, bukan si brengsek lagi. Melihat Andre membuatku bertanya-tanya mengenai kelanjutan hubungan mereka. Aku tahu hubungan mereka berakhir. Aku hanya ingin tahu bagaimana berakhirnya. Apa Kansa yang memutuskannya terlebih dahulu? Apa Andre tahu Kansa tengah hamil anakku? Bagaimana reaksinya? Tiba-tiba terbesit sedikit rasa kasihan di hatiku. Bagaimanapun, aku pihak yang bersalah di sini. Aku memisahkan sepasang kekasih itu. Aku orang ketiga dalam hubungan mereka. Tapi, aku tidak menyesalinya. Karena dari awal, Kansa memang hanya milikku.
Aku tengah melakukan zoom ketika aku melihat Kansa tengah menengokkan kepalanya. Hatiku langsung menghangat begitu melihatnya. Aku melambaikan tangan, menyuruhnya untuk mendekat. Kansa tampak ragu-ragu. Aku kembali melambaikan tangan dengan paksakan. Akhirnya, Kansa mau mendekat padaku. Ingin aku memamerkan pada semua orang, terutama pada Andre, bahwa Kansa sudah menjadi milikku. Tapi berhubung sekarang dalam situasi kerja, rasanya tidak etis bila aku melakukannya. Aku menutup panggilan video dan juga suara untuk sementara. Kemudian menarik tubuh Kansa hingga terjatuh dalam pangkuanku. Aku sangat suka perasaan ketika memeluknya. Kansa berusaha memberontak dan melepaskan diri. Tentu saja aku tidak mengizinkannya. Bagaikan seorang predator yang sudah mendapatkan mangsanya, aku memeluk tubuh Kansa dengan erat dan membombardirkan dengan ciuman bertubi-tubi. Pada akhirnya, Kansa tampak pasrah. Dia membiarkanku bertindak sesuka hati. Melihatnya seperti itu, semakin membuatku tak sabar, ingin menggeluti dan menggelam dalam kehangatan tubuhnya. Aku benar-benar sudah gila. Memikirkan hal itu membuat tubuhku kembali menegang. Padahal aku tengah meeting. Semua jajaran di bawahku tengah menunggu keputusan, tapi tubuhku berpikiran lain. Aku menatap Kansa, nafasnya mulai terdengar teratur. Untung saja wanita itu tengah tertidur. Dia tidak menyadari ketegangan tubuhku yang tengah didudukinya. Aku bersyukur dia tertidur. Tidurlah yang nyenyak sayang. Siapkan tubuhmu dengan baik, karena malam ini aku benar-benar akan memakanmu. Meeting itu selesai 2 jam kemudian. Kulihat Kansa masih tertidur dengan nyenyak dalam pelukan. Aku mencubit hidungnya dengan gemas dan mengecupi keningnya. Alis Kansa tampak berkerut, terlihat terganggu dengan keusilanku. Ya, tidur yang nyenyak sayangku. Ayo kita pindah. Dalam sekali gerakan, aku menggendong tubuh Kansa dan membaringkannya dengan lembut di kamar kami. Sebenarnya, aku tidak sabar untuk bergelembung di kehangatan tubuhnya. Namun, melihatnya tertidur nyenyak seperti itu, membuatku tidak tega untuk membangunkannya. Aku menyelimuti tubuh Kansa, memberikan ciuman sekilas, kemudian keluar dari kamar untuk melakukan beberapa panggilan. Setelah selesai, aku kembali ke dalam kamar dan menatap wajah Kansa yang tengah tertidur pulas. Aku memutuskan untuk ikut berbaring di sebelahnya dan menatapnya lekat-lekat. Perasaan bersyukur tak henti-hentinya aku ucapkan. Terkadang masih tidak percaya Kansa benar-benar ada di depan mata, dan dia berstatus sebagai istriku. Mimpi yang menjadi nyata. Ketika tengah asyik melamun, kulihat kelopak mata itu mulai bergerak-gerak. Pertanda sang pemiliknya akan segera terbangun. Sedetik kemudian, mataku sudah bertatapan dengan mata bening dan polos, membuat detak jantungku kembali berdebar lebih cepat. Sudah bangun. Kansa menyembunyikan sebagian wajahnya dengan selimut. Kenapa dia harus seimut ini? Aku benar-benar gemas. Aku mengecup keningnya sekilas. Mandi dulu sana, baru makan. Iya. Sembari menunggu Kansa selesai mandi,
Aku kembali melakukan beberapa panggilan. Kemudian aku menelpon ART untuk menyiapkan makan malam lebih awal. Aku kembali ke kamar dan mendapati Kansa belum selesai mandi. Melihat Kansa seperti itu, entah mengapa menimbulkan ketakutan tersendiri. Aku takut terjadi apa-apa dengan dirinya. Andaikan diizinkan, aku ingin memandikan dan mengawasinya selama 24 jam. Kansa, jangan lama-lama mandinya, teriakku di depan pintu kamar mandi. Iya. Beberapa saat kemudian, Kansa keluar dari kamar mandi dengan rambut basah yang dibalut dengan handuk. Lagi-lagi jiwa kelakianku bangkit. Tidak sabar untuk menyambarnya saat ini juga. Sabar, mari kita lakukan setelah selesai makan. Tunggu beberapa jam lagi, maka Kansa akan kembali ke pelukanku lagi. Melihat Kansa selalu menjadi medan magnet tersendiri bagiku. Secara otomatis, tubuhku akan mendekat padanya. Itu seperti settingan yang diciptakan tubuhku secara alami. Aku mengambil handuk dari atas rambut Kansa dan mulai membantu mengeringkannya. Sesekali aku mengecup keningnya dan menghirup aroma sampo yang menguar dari rambutnya. Mencium bau samponya saja sudah membuatku memuncak. Aku benar-benar menjadi pria mesum yang tak tahu diri ketika di dekatnya. Nah, sudah kering. Kita makan dulu. Setelah itu, aku akan mengajarimu pelajaran penting. Pelajaran apa? Tanya Kansa dengan polos. Ingin aku memakannya saat ini juga. Pelajaran cara memuaskan suami di ranjang. Jawabku dengan usil. Kansa langsung bersedak ludahnya sendiri. Aku tertawa melihat tingkah polosnya itu. Aku memang tidak bercanda mengenai pelajaran itu. Aku memang berniat untuk mencintainya dengan tubuhku malam ini. Kansa harus benar-benar menyiapkan diri. Selesai mengeringkan rambutnya, aku mulai mengiring Kansa ke lantai bawah. Kami makan malam dengan tegang. Aku mengambilkan makanan untuk Kansa. Wanita itu tampak sesekali mencuri pandang ke arahku. Sepertinya dia benar-benar memikirkan perkataanku. Baguslah, itu artinya Kansa tahu bahwa malam ini aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Sudah cukup lama tubuhku menahan semuanya. Kali ini, aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Selesai makan, aku menggiring Kansa ke ruang keluarga. Wajah Kansa dari tadi tampak tegang. Tapi begitu ku bawa dia ke ruang keluarga, ketegangan di wajahnya mulai menghilang. Mungkin pikirannya, aku tidak akan melakukan sesuatu bila di ruangan itu. Pemikirannya benar-benar salah. Aku bahkan akan melakukan apapun yang aku mau. Di ruang terbuka sekalipun, asalkan Kansa mengizinkannya. Aku menarik Kansa dan mendudukannya di pangkuanku. Sedari tadi aku selalu terbayang-bayang bibir manisnya. Aku tidak sabar untuk mencicipinya lagi. Kansa mendebatku. Dia tidak nyaman duduk di pangkuanku. Mungkin dia tidak enak terlihat oleh orang lain. Entahlah, aku tidak peduli. Aku sudah tidak sabar ingin mengecap rasa manis bibirnya. Momennya sangat pas. Kansa tengah mengerutkan bibirnya hingga bibir itu tampak seperti kelopak bunga segar. Tanpa bisa menahan diri, aku langsung menggergap bibir warna merah muda itu dan melumatnya.
Aku kembali candu. Aku mematnya dengan rakus. Memuaskan dahaga yang selama ini belum terpuaskan. Aku menahan kepala Kansa dan meluatnya dalam-dalam, menerobos kehangatan bibir dan menusurinya. Lidaku mulai mencari-cari. Begitu mendapat apa yang kucari, aku langsung menghisapnya. Akal pikiranku sedikit demi sedikit mulai menghilang. Hingga ku sadari, Kansa tampak berusaha keras mendorong tubuhku. Dengan terpaksa aku melepaskan cekalan tanganku dan menatapnya dengan pikiran yang ditutupi oleh kabut gairah. Nafas Kansa tampak terputus-putus. Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Jadi Kansa sejari tadi menahan nafas ketika berciuman denganku. Betapa polosnya. Sepertinya aku harus mengajari istriku ini pelajaran penting dari part awal sampai part akhir. Bagaimana cara memuaskan suaminya di ranjang. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.